Nah, coba disimak baik-baik apa yang disampaikan oleh Teh Sylvia Dewi. Waktu ke belakang itu masuk ke The Economist, itu adalah media ekonomi. Statementnya Pak Prabowo beberapa waktu ke belakang itu masuk ke The Economist, itu adalah media ekonomi internasional, bisnya di Inggris, udah ada dari tahun 1800. Ini aku nyeritain credibility-nya aja. Aku subscribe, jadi bisa baca full artikelnya. Jadi kita coba baca bareng-bareng ya. Oke, dari judulnya dulu ya. Indonesia negara mayoritas muslim terbesar dalam jalur yang berisiko. Prabowo Subianto mengikis keuangan dan demokrasinya. Presiden Indonesia Prabowo Subianto pernah melihat negaranya meledak sebelumnya. Itu terjadi pada 1998 saat krisis finansial Asia. Saat itu keruntuhan ekonomi menyebabkan protes massal dan menjatuhkan ayah mertuanya, Soeharto, seorang diktator yang terkenal korup. Hal itu juga melempar Prabowo yang berharap menggantikan Soeharto ke keterasingan politik. Butuh seperempat abad baginya untuk kembali dengan susah payah hingga akhirnya memenangkan jabatan tertinggi pada 2024. Jadi mungkin Anda, ini pakai you ya, berpikir ia akan sangat waspada terhadap krisis fiskal lainnya. Anda salah. You would be wrong. Pemimpin negara dengan populasi muslim terbesar di dunia itu telah memusatkan kekuasaan dan mengelilingi dirinya dengan sekelompok penjilat, flock of flatterers. Ia mencopot Menteri Keuangan yang dihormati, Sekelompok penjilat. maksudnya Ibu Sri Mulyani, dan menggantinya dengan Purbaya Yudi Sadewa yang pernah menyebut IMF bodoh dan mengatakan kepada The Economist pada April bahwa Presiden tidak perlu khawatir mengenai perkembangan ekonomi global maupun harga minyak global. IMF itu adalah International Monetary Fund, jadi tempat negara-negara minjem duit gitu. Dulu kita 98 juga minjemnya ke IMF. Lanjut. Kalangan pebisnis Indonesia takut berbicara terbuka mungkin karena Prabowo adalah mantan jenderal yang mudah tersinggung dan catatan HAM yang meragukan. Atau mungkin karena belakangan ia menekan perusahaan besar. Prabowo tampaknya sedang mengisolasi dirinya dari kenyataan, jadi ia mungkin tidak akan mendengarkan nasihat yang masuk akal. Meski begitu, berikut satu nasihat. Proyek-proyek kesayangannya, Pet Project, tidak terjangkau. Sebelum perang Iran menghabiskan sekitar 10% anggaran hanya untuk 2 proyek tersebut, makan gratis di sekolah dan jaringan 80.000 koperasi desa hanya dianggap pemborosan. Sekarang krisis energi menghapus ruang untuk kesalahan. Prabowo harus mengubah arah atau berisiko menghadapi krisis. Ia harus memangkas pengeluaran proyek kesayangannya, atau memangkas subsidi BBM Indonesia yang sangat besar, atau melanggar hukum yang membatasi defisit anggaran sebesar 3% dari PDB. PDB itu produk domestik bruto, jadi aturannya kalau buat kita itu 3%. Maksudnya kalau kita mau pakai anggaran PDB, itu defisit anggarannya itu nggak boleh dari 3%. Lanjut. Setiap pilihan memiliki resiko. Memangkas proyek kesayangannya akan membuatnya terlihat lemah. Membiarkan harga BBM akan memicu keresahan. Jadi Prabowo mungkin akan memilih jalan ketiga, membiarkan defisit melampaui batas hukumnya. Itu akan menjadi kesalahan. Memang batas 3% adalah angka yang sewenang-wenang dan disalin dari perjanjian Maastricht Eropa. Maaf kalau saya sebut. Nah, tapi sejak krisis 98, hal itu menjadi sinyal bahwa pemerintah Indonesia serius terhadap disiplin fiskal. Maksudnya tuh sebenarnya, kalau dilihat dari gaya penulisannya The Economist selama ini, mereka tuh nggak menganut yang si 3% itu. Nggak ada jaminan kalau negara defisitnya 2,9% berarti aman, tapi kalau defisitnya 3,1% berarti negara hancur. Sebenarnya The Economist tuh nggak berpegang ke situ. Tapi dengan Indonesia berpegangan ke situ menunjukkan bahwa gue pernah krisis 98, dengan adanya si aturan 3% ini, gue akan menjaga itu nggak akan terjadi lagi di negara gue. Lanjut. Sekarang para investor gelisah. Pembayaran bunga sebagai bagian dari pendapatan pemerintah melonjak. Lembaga pemeringkat kredit sedang mempertimbangkan penurunan peringkat. Di bawah pemerintahan Prabowo, modal asing sebesar 6 miliar USD telah keluar dan rupiah turun 11% terhadap dolar hingga mencapai rekor terendah. Menembus batas anggaran akan mendorong biaya pinjaman lebih tinggi. Logika sederhananya gini, investor tuh ngelihatnya, Indonesia lagi kenapa deh? Ngeri banget. Kalau dia minjem duit, kita pinjeminnya pakai bunga yang tinggi aja. Soalnya rada-rada gitu gak jelas. Lanjut. Bahkan saat ia membuat ekonomi semakin rapuh, Prabowo juga sedang mengikis demokrasi Indonesia. Oposisi legislatif hampir dilumpuhkan dan usulan untuk mengakhiri pemilihan langsung gubernur provinsi bukan pertanda baik. Masyarakat sipil mengalami intimidasi, ada sedikit ruang untuk perbedaan pendapat dan sedikit pertarungan ide kreatif di antara berbagai gagasan yang bersaing. Terlalu banyak yang bergantung pada insting seorang mantan tentara yang mendapat nasihat buruk. Badly advised ex-soldier. Good. Ia perlu mendengarkan kenyataan yang tidak menyenangkan. Iya, BBM murah memang populer, tapi itu mendorong konsumsi saat menjadi kelangkaan. Iya, orang menyukai makan siang gratis, tapi memberikannya kepada semua orang adalah pemborosan. Lebih bijak jika fokus pada ibu hamil dan balita dari keluarga miskin yang membutuhkan nutrisi lebih baik untuk menghindari stunting. Iya, petani Indonesia dirugikan oleh tengkulak saat membeli pupuk, tetapi ada cara yang lebih murah untuk mengatasi hal ini dibandingkan menciptakan 80.000 koperasi desa yang kemungkinan rentan korupsi.
Dan iya, batas defisit 3% mungkin bisa dicabut suatu hari nanti, tetapi pertama Prabowo harus meyakinkan pasar bahwa keuangan Indonesia berada di tangan yang aman. Kalau di paragraf yang selanjutnya ini nantinya lebih ke saran bahwa berhenti mencoba membungkam oposisi di legislatif, media, dan masyarakat sipil. Terus karena kalau misalnya ini semua berlanjut bisa terjadi kerusuhan lagi seperti tahun lalu katanya, maksudnya yang Agustus 2025 itu. Desakan bahwa oposisi harus sopan itu lama-lama bakal menuju ke kekerasan juga, kan kita pernah disuruh berpendapat dengan sopan ya. Ya gitulah. Paragraf terakhir aku suka nih, aku bacain aja. Masih ada harapan. Prabowo peduli dengan warisannya, jadi ia perlu menyadari bahwa negara kepulauan multi etnis yang besar seperti Indonesia tidak bisa begitu saja diberi perintah seperti unit militer. Indonesia membutuhkan seorang panglima yang mendengarkan banyak suara, bukan mengelilingi dirinya dengan orang yang selalu mengatakan iya, atau yes man, atau siapa, atau kalau di Indo asal bapak senang gitu. Capek ya bacanya, tapi Capek itulah banget. gambaran media internasional memandang Capek negara banget. saat ini. Kalau kasusnya Pak Nadiem kemarin masuk ke New York Times sama Reuters, statementnya Pak Prabowo beberapa waktu ke belakang itu Itu guys. Ya betapa melelahkannya melihat statement-statement si bapak ini nih. Kalian ya. Saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya Gaji guru. penghasilan guru-guru. Gaji guru akhirnya naik 300%. Luka bakal luka moal. Hakim-hakim kita. Maaf. Hakim. Hakim